warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang semoga berbahagia pada kesempatan kali ini. Izinkan saya Yoga Maulana untuk menjelaskan tentang pidato pada kesempatan yang baik ini. Pidato ini adalah tentang kajian lingkungan wacana bukit algoritma. Nah, barangkali wacana bukit algoritma ini masih terdengar asing dan terasa mentah. Pembeberan tentang itu juga belum banyak diminati oleh khalayak ramai. Belum juga menjadi gunjingan masyarakat yang pada akhirnya mungkin saja akan terbagi dalam kubu, yaitu sikap pro dan juga sikap kontra. Nah, kemudian bukit algoritma ini dicetuskan oleh PT Bintang Raya Lokal Lestari dan wacananya akan ada pembentukan kawasan ekonomi khusus. Bukit algoritma ini digadang-gadang akan menjadi proyek yang maha besar. Pasalnya bukit algoritma di Cikidang Sukabumi ini akan selayaknya dibangun seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Dan kocek uang yang harus dikeluarkan itu diperkirakan sampai senilai 18 triliun rupiah. Tak ayal Silicon Valley yang seluas itu berkembang baik karena ada 3 faktor, yakni universitas sebagai tempat riset, industri yang mendukung inovasi, dan juga institusi finansial. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana eksekusi dari Silicon Valley ini? Apakah dengan terbentuknya Silicon Valley versi Indonesia ini malah akan memperdalam persoalan-persoalan lingkungan yang sepertinya harus dikaji dengan serius. Lantas, buat siapakah proyek algoritma yang sebesar ini? Kemudian saya mengutip dari pendapat atau sebuah keterangan dari Ketua Pelaksana PT Bintang Raya Lokal Lestari, yakni Budian Sujatmoko, yang berkomentar, "Aku nggak ngomong apa-apa, silakan saja tanya ke pemerintah." Dan hal ini menandakan kalau Silicon Valley ini memang terlalu digembor-gemborkan kencang, namun pada kenyataannya Silicon Valley ini masih menjadi proyek maha besar yang banyak tanda tanya. Dan alih-alih Silicon Valley ini seperti menunjukkan ketidakmampuannya, bukit algoritma ini terganjal restu oleh Dewan Nasional KEK yang berkata KEK atau bukit algoritma atau Silicon Valley versi Indonesia ini belum memenuhi syarat administrasi. Terutamanya adalah pembangunan KEK ini tidak sesuai dengan rencana bisnis lingkungan. Pembangunan megaproyek ini tentu perlu dipertimbangkan dengan begitu cermat dan teliti. Aspek yang sangat tidak boleh terlewatkan dan krusial adalah analisa terhadap pembangunan dan risiko lingkungan. Pembangunan perlu dilihat sebagai keterkaitan antara lingkungan dan juga manusia. Artinya pembangunan adalah tentang konservasi daya alamnya menjadi sumber daya sosial, ekonomi, dan juga teknologi. Tentang apa-apa yang disebut dengan batas ekologis pada titik ini. Upaya pengelolaan sumber daya alamnya dapat menjadi modal penerapan dalam pemanfaatan sumber alam yang berkelanjutan. Pembangunan megaproyek ini bisa menjadi pelik karena konsep pembangunan yang jika hanya berkenaan dalam konteks konversi industrial, tatanan kapitalis, itu bisa mengancam ekologis dan juga kehidupan masyarakat sekitar. Kita perlu mempertimbangkan sumber daya alamnya sebagai sarana pembangunan bukit algoritma, mempertimbangkan dari dimensi dampak yang kemungkinan akan terjadi. Ini disebut sebagai resiko lingkungan. Pembangunan yang direncanakan pada lahan yang sangat luas kemudian membuat kita berpikir terkait kemungkinan eksploitasi yang luas tentang lingkungan yang bisa saja terjadi. Kajian tentang kawasan, lahan, pemukiman penduduk perlu didalami agar pembangunan bukit algoritma tidak bersinggungan dengan alam dan juga masyarakat. Namun, kemungkinan yang lebih buruk bisa saja atau sangat rentan terjadi bila megaproyek ini dikerjakan tanpa kajian yang panjang juga terkait lingkungan dan juga alam. Dapat dalam mengeksekusi proyek sebesar ini kemungkinan akan menimbulkan bencana alam dan juga bencana non alam
seperti bencana-bencana sosial. Apalagi kawasan Silicon Valley ini berkembang baik karena 3 faktor pendukung utama yang tadi sudah saya sebutkan. Pembangunan ini artinya akan melibatkan unsur yang sangat kompleks. Ruang untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu terbuka sangat lebar demi kepentingan dan juga keuntungan sendiri, memiliki akses yang sangat terbuka. Campur tangan manusia terhadap alam pada proyek sebesar ini bisa jadi berlebihan. Pencemaran lingkungan, hilangnya ekosistem, keseimbangan alam terganggu, serta dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat mengundang bencana alam yang tidak terduga. Wacana pembangunan yang menitik beratkan pada argumen kelestarian lingkungan dan upaya perlindungan terhadap persoalan sosial perlu direpresentasikan dengan cara efisien dan juga efektif sebagai upaya meminimalisir resiko dan juga bencana lingkungan. Memperbaiki praktik-praktik pembangunan artinya menghargai lingkungan hidup. Lingkungan hidup dipandang memiliki hak untuk hidup dan berkembang, terlepas dari pemanfaatan instrumentalnya bagi manusia. Pembangunan pada akhirnya sering mengingatkan manusia membangun kesadaran agar manusia hidup selaras dengan alam. Satu yang pasti, menuju tampilan negara maju yang berbau hal-hal modern bukanlah perkara yang mudah. Berangkat dari mega proyek bukit algoritma, melihat jalan terjal dan status gantungnya, jika tidak ingin dikatakan sebagai gimmick belaka, model-model ciptaan manusia bukanlah proses alamiah ibarat tumbuhnya anggrek di pekarangan hutan. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, mohon diperkenankan untuk dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.